Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai tes wawasan kebangsaan. Nah, kita kembali lagi membahas tentang tes wawasan kebangsaan. Oke, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Perawat Online, jangan lupa subscribe channel Perawat Online ini dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, semoga teman-teman masih tetap semangat belajarnya ya, karena waktu pembukaan atau waktu pelaksanaan CPNS 2023 ini akan semakin dekat ya. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan soalnya. Soal pertama, dibentuknya BPUPKI merupakan bentuk nyata dari janji yang telah dikemukakan oleh Jepang kepada Indonesia. BPUPKI diketuai oleh A. Soekarno, B. Rajiman Widyodiningrat, C. Ahmad Subarjo, D. Muhammad Yamin, atau E. Muhammad Hatta. Oke, soal terkait sejarah ya, BPUPKI, PPKI yaitu seringkali kerap kali muncul dalam soal SKD. BPUPKI kepanjangan dari apa? Mungkin teman-teman masih ingat, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, yang mana nanti setelah BPUPKI barulah nanti ada atau terbentuk PPKI. Nah, pertanyaannya adalah BPUPKI ini diketuai oleh siapa? Langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyodiningrat. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B, Rajiman Widyodiningrat. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Keputusan Kongres Pemuda II yang diambil pada bulan Oktober 1928 bersifat penting. Oleh karena opsi A, gerakan pemuda bersifat radikal dan revolusioner. Opsi B, kaum pemuda menjadi pelopor dalam pergerakan nasional. Opsi C, menghapuskan organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan. Opsi D, munculnya kesadaran bersatu yang dipelopori kaum pemuda. Atau opsi E, melebur semua perbedaan untuk mencapai Indonesia merdeka. Nah, soal terkait Sumpah Pemuda di sini ya. Kita tahu Sumpah Pemuda kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Oke, kira-kira mana jawaban sini terkait tentang keputusan Kongres Pemuda II? Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, keputusan Kongres Pemuda II yang diambil pada bulan Oktober tahun 1928 bersifat penting karena munculnya kesadaran bersatu yang merupakan faktor penting dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme dari Belanda. Kesadaran terhadap pentingnya persatuan Indonesia ini kemudian dicetuskan dalam Sumpah Pemuda yang melahirkan 3 item ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D, yaitu di mana munculnya kesadaran bersatu yang dipelopori oleh kaum pemuda, makanya dinamakan Sumpah Pemuda. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, soal terkait bahasa Indonesia. Nah, di bagian TWK ini juga ada soal terkait bahasa Indonesia. Jadi teman-teman juga perlu mempelajari soal-soal terkait bahasa Indonesia. Seperti ini contohnya. Kebakaran hutan akibat kelalaian manusia di beberapa kota besar di Indonesia berbuntut masalah yang panjang. Lebih parahnya lagi, kebakaran hutan mengakibatkan kabut asap yang bisa menyerang ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kejadian tersebut memakan banyak korban jiwa dan berdampak pada kesehatan banyak orang.
Evakuasi akan dilakukan kepada masyarakat yang daerahnya telah dipenuhi kabut asap akibat kebakaran hutan. Oke, pertanyaannya di sini, maksud pernyataan evakuasi akan dilakukan kepada masyarakat yang daerahnya telah dipenuhi kabut asap akibat kebakaran hutan pada paragraf tersebut adalah opsi A, masyarakat pindah ke daerah yang lebih aman dari bahaya kabut asap. Opsi B, kabut asap menyebabkan masyarakat menanggulangi kebakaran hutan. Opsi C, pemindahan masyarakat dari daerah yang berbahaya dari kabut asap. Opsi D, terdapat tempat pengungsian yang dibuat oleh masyarakat untuk menghindari kabut asap. Atau opsi E, pemerintah berusaha menyelamatkan masyarakat yang terkena kabut asap akibat kebakaran hutan. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Terkait dari pernyataan evakuasi. Jadi evakuasi itu kira-kira maksudnya apa? Nah, kita cari opsi jawaban A, B, C, D, atau E yang tepat berhubungan dengan evakuasi sesuai pada cerita di atas. Baik, langsung saja kita simak pembahasannya. Maksud pernyataan evakuasi akan dilakukan kepada masyarakat yang daerahnya telah dipenuhi kabut asap akibat kebakaran hutan dapat diartikan terlebih dahulu dari kata evakuasi. Evakuasi yaitu pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang berbahaya atau pemindahan sesuatu, bisa kendaraan, barang, dan sebagainya ke tempat aman. Nah, berdasarkan tersebut, maka evakuasi dalam kasus di atas, dalam cerita di atas, ditujukan kepada masyarakat sehingga maksud dari pernyataannya adalah pemindahan masyarakat dari daerah yang berbahaya dari kabut asap. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat yang baku? A. Mereka jebak pencuri itu hingga akhirnya tertangkap. B. Situ sudah lama menunggu adikmu di tempat ini. C. Ia teriak-teriak hingga suaranya serak. D. Ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Atau opsi E. Dua anak lelaki itu berantem di pinggir kali. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat pada kasus antara A, B, C, D, dan E? Kita cari kalimat yang baku. Nah, kalimat yang baku artinya apa? Kalimat yang ejaannya sesuai dengan EYD. Kalimat yang menggunakan kalimat efektif, ya, tidak mengulangi kalimat-kalimat atau menuliskan kalimat yang tidak perlu. Kalimat yang efektif dan efisien, seperti itu. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, oke, kita lihat dari opsi pertama ya, mereka jebak pencuri itu hingga akhirnya tertangkap. Nah, perhatikan yang garis berwarna merah ya, atau kata yang berwarna merah. Nah, seharusnya tidak ada ini bisa lebih baku ya. Ini bukan kata baku jebak. Harusnya mereka menjebak, atau bisa mereka menjebak pencuri itu ya tertangkap. Kemudian kita lihat opsi yang kedua, situ. Nah, situ juga bukan suatu kata yang baku. Kemudian opsi C, ia teriak-teriak hingga suaranya serak. Nah, ini seharusnya ia berteriak. Nah, cukup ia berteriak hingga suaranya serak. Teriak-teriak tidak menjadi kalimat efektif. Yang opsi D, ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Nah, ini yang benar ya, tidak ada kesalahan di sini. Kita lihat yang opsi C. Dua anak lelaki itu berantem. Nah, berantem bukan kata yang baku, seharusnya adalah bertengkar. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D ini. Ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebaiknya brokoli dimasak atau direbus dengan air mendidih dalam kondisi setengah matang.
Tambahkan garam untuk membunuh kuman, lalu tiriskan sebentar. Siram dengan air dingin. Fungsi air dingin untuk mempertahankan warna dan memperlambat proses pemasakan brokoli. Dalam kondisi seperti ini, brokoli dapat disimpan 2-3 hari dalam lemari pendingin dan aman dikonsumsi. Pertanyaannya adalah, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Cara menyimpan brokoli, B. Fungsi garam dan penyisiran brokoli, C. Cara mempertahankan warna brokoli, D. Daya tahan brokoli, atau E. Cara membersihkan brokoli. Jadi kira-kira mana jawab yang tepat? Soal mengenai ide pokok paragraf. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengambil intisari dari paragraf itu kira-kira menceritakan tentang apa, dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembangan paragraf. Nah, ide pokok biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf. Jika terdapat pada awal paragraf, biasanya terdapat kalimat pertama yang disebut sebagai kalimat utama. Paragraf di atas merupakan jenis paragraf induktif. Nah, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif itu yang di awal paragraf. Sedangkan kalau induktif itu yang berada di akhir paragraf. Nah, jadi ide pokok paragraf tersebut adalah cara menyimpan brokoli. Jadi opsi jawaban yang tepat yaitu ada di opsi A. Oke, mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mendaftar atau mengikuti tryout online yang diselenggarakan oleh Sakti Institute, masih ada kesempatan ya, masih ada kuota. Silakan teman-teman bisa register atau mendaftar di tryout online ini dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentunya teman-teman bisa cek info lengkapnya di Instagram dari @saktiinstitute. Kemudian ikuti syarat-syaratnya. Yang pertama pastinya repost postingan yang berhubungan dengan tryout online. Dan jangan lupa juga tag 5 akun temanmu, kemudian follow akun dari Sakti Institute, dan tentunya harus mengisi form pendaftaran supaya teman-teman terdata dan bisa mengikuti tryout online ini. Yuk manfaatkan kesempatan ini mumpung masih ada kuotanya, karena kuota untuk ini terbatas ya teman-teman. Baik, cukup sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga video tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa menambah referensi teman-teman untuk mempersiapkan ujian dari SKD CPNS. Tetap semangat teman-teman, yakin lulus, yakin jadi PNS, dan siap jadi ASN. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.